Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Rahayu selaku dosen pembimbing dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul siklus pengeluaran dan pembelian atau pengeluaran kelas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri yaitu Amanda Puspitasari dan rekan saya yang bernama Atina Nabila. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan kami. Untuk Atina Nabila, dipersilahkan. Nah, pertama-tama kita harus mengenal dulu tentang apa itu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas, bisnis, dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Yang dimana tujuan utama dari siklus pengeluaran itu untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan perlengkapan serta berbagai layanan yang diberikan oleh perusahaan. Next. Kemudian di sini ada diagram konteks dari siklus pengeluaran, yang dimana ini dimulai dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran itu menerima pesanan barang dari berbagai departemen yang kemudian dia akan melakukan pesanan pembelian ke vendor. Kemudian vendor akan mengirimkan faktur penjualan tersebut. Di siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada vendor. Lalu, vendor tersebut akan mengirimkan barang dan jasa kepada siklus pengeluaran dan akan ditransfer ke setiap departemen tersebut. Selain melakukan transfer barang kepada setiap departemen, siklus pengeluaran tersebut juga mengirimkan data pembelian dan data pembayaran kepada buku besar dan sistem pelaporannya. Lanjut. Di sini ada aktivitas siklus pengeluaran. Proses yang pertama yaitu proses pemesanan barang bahan baku. Yang pertama, proses pemesanan barang bahan baku perlengkapan dan jasa dari permintaan tiap departemennya itu. Proses yang kedua yaitu proses penerimaan barang bahan baku perlengkapan dan jasa dari proses pemesanan sebelumnya. Proses yang ketiga yaitu menyetujui pemasok dari barang yang diterima. Proses yang keempat, mengeluarkan kas merupakan pembayaran barang yang telah dikirim tersebut. Lanjut. Kemudian ada proses dari siklus pengeluaran yang dimana semuanya itu terintegrasi pada database yang memiliki data seluruh data pemasok, persediaan, pesanan pembelian, laporan permintaan. Next. Di sini ada ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Terdapat masalah-masalah umum dalam siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama yaitu data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Dengan cara dikendalikan dengan yang pertama pengendalian integritas pemrosesan data, yang kedua pembatasan akses terhadap data induk, yang ketiga tinjauan atas seluruh perubahan. Ancaman yang kedua yaitu perlengkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Cara pengendaliannya dengan pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga yaitu kehilangan atau penghancuran data. Cara pengendaliannya dengan cara backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman yang keempat, kinerja yang buruk. Cara pengendaliannya dengan cara laporan manajerial.
aktivitas siklus pengeluaran, atau memesan bahan baku dan perlengkapan jasa. Economic Order Quantity atau EOQ, pendekatan yang berdasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah seperti biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan stok. Ancaman dan pengendalian pesanan. Ancaman yang pertama yaitu catatan persediaan yang tidak akurat. Ancaman yang kedua, pembelian barang yang saat tidak dibutuhkan. Pengendalian. Pengendalian yang pertama yaitu metode persediaan perpetual. Pengendalian yang kedua, penggunaan teknologi informasi. Pengendalian yang ketiga, melekatkan tabel RFID. Yang keempat, menghitung persediaan di tangan secara periodik dibandingkan dengan catatan perpetual. Yang keempat, yang kelima, meninjau dan menyetujui permintaan pembelian. Yang keenam, fungsi pembelian tersentralisasi. Memilih pemasok. Ada 3, yaitu yang pertama, harga, kedua, kualitas bahan baku, ketiga, keandalan dalam pengiriman. Pesanan pembelian. Dokumen yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tersebut tertentu pada harga yang ditentukan. Pesanan pembelian selimut atau blanket purchase order. Komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga-harga yang telah ditentukan dari pemasok untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Ancaman dan pengendalian. Yang pertama, pembelian barang pada harga yang melambung, seperti membuat daftar harga bagi barang yang dibeli. Pesanan pembelian ditinjau kembali, membuat anggaran untuk membantu pengendalian biaya. Yang kedua, membeli produk berkualitas inferior, seperti memilih pemasok yang menyediakan produk berkualitas pada harga yang kompetitif, menetapkan daftar pemasok yang disetujui. Yang ketiga, kinerja yang tidak dapat diandalkan oleh pemasok, seperti masyarakat pemasok yang memiliki sertifikat standar kualitas internasional. Sistem informasi yang dapat melacak kinerja pemasok. Yang keempat, penyuapan, seperti tidak menerima segala hadiah dari pemasok dan rotasi pekerjaan. Penerimaan. Pada proses penerimaan ini, saat pengiriman tiba, petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pada si pengepakan pemasok untuk memverifikasi barang pesanan. Lalu, petugas penerimaan menghitung barang. Sebelum dilanjut ke gudang, petugas penerimaan mengecek apakah ada tanda-tanda barang yang rusak. Pada proses penerimaan ini, Departemen Penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari pemasok. Ia biasanya melapor ke manajer gudang, yang kemudian melapor ke wakil direktur manufaktur. Departemen Penyimpanan Persediaan yang juga melaporkan manajer gudang yang bertanggung jawab untuk penyimpanan barang. Next. Sini ada ancaman dan pengendalian penerimaan. Ancaman yang pertama yaitu menerima pengiriman barang yang tidak dipesan. Cara pengendaliannya dengan cara yang pertama mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Ancaman yang kedua yaitu kesalahan dalam perhitungan. Pengendaliannya dengan cara yang pertama insentif, yang kedua tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kuantitas yang dipesan. Pengendalian yang kedua, penggunaan kode barang atau tabel RFID. Lanjutnya. Menyetujui faktur pemasok. Ini ada proses seperti Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Untuk alasan praktis, meski demikian, sebagai besar perusahaan mencatat ulang hanya setelah penerimaan
dan persetujuan atas faktur pemasuk. Faktur pemasuk ini ada berapa? Yaitu seperti 1. Paket voucher, yaitu seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Terdiri dari pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasuk. Yang kedua, non-voucher. Ketiga, voucher pencairan. Keempat, sistem voucher. Ancaman dan pengendalian menyetujui faktur pemasuk. Yang pertama, seperti kesalahan faktur pada pemasok. Memverifikasi atas keakuratan faktur. Verifikasi tagihan biaya pengiriman dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui. 3 RES. Keempat, mensyaratkan tanda terima mendetail untuk pembelian kartu pegadaian. Yang kedua, kesalahan dalam posting ke utang, seperti pengendalian entry data. Selanjutnya, proses pengeluaran kas. Seperti kasir, orang yang melapor ke bendahara bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Lanjut. Di sini ada ancaman dan pengendalian dari proses pengeluaran kas. Pertama, ancamannya kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Dengan cara dikendalikan pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. Ancaman yang kedua, pencurian kas. Pengendaliannya, keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penandatanganan cek. Yang kedua, pembatasan akses terhadap file induk pemasok. Yang ketiga, menjalankan kas kecil sebagai dana impres atau dana tetap. Ancaman yang ketiga yaitu pembayaran duplikat. Cara pengendaliannya, mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk semua pembayaran. Yang kedua, membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran dibuat. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Mas atas presentasinya hari ini. Untuk siklus pengeluaran ini untuk 2 pertemuan ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Ya, oke. Ini karena di kantor sedang ada perbaikan instalasi listrik, jadi setelah ini listrik akan dipadamkan, jadi mungkin saya tidak bisa berlama-lama untuk memberikan penjelasan. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut terkait siklus pengeluaran kas akan saya lanjutkan di hari Rabu kalau misalnya teman-teman berkenan, karena hari libur ya, nanti kalau misalnya tidak berkenan, nanti kita cari hari lain untuk melakukan presentasi Zoom kembali, atau kita gabung minggu depan, gitu ya. Oke, untuk itu terima kasih atas presentasinya. Karena mau ada perbaikan instalasi listrik di kantor, jadi listriknya harus dimatikan sebentar seperti itu. Tidak apa-apa ya. Nanti untuk diskusinya silakan dilanjutkan di e-learning ya. Ibu. Ya, oke. Nanti akan saya upload untuk ini ya, tugas untuk yang kemarin untuk penerimaan kas ya. Untuk flowchart-nya nanti penjelasannya akan menyusul karena minggu ini ada 2 pertemuan, cuman Rabu besok libur, jadi nanti tolong di grup, nanti tolong dipertimbangkan sama teman-teman. Kita akan Zoom lagi atau hanya sekedar diskusi di WA saja. Gitu aja ya. Untuk aplikasinya nanti coba cari Microsoft Visio ya. Coba cari, tanya-tanya ke kakak kelas atau cari di beberapa
di Google mungkin masih ada untuk Microsoft Visio untuk aplikasinya. Kalau memang tidak ada, nanti akan saya berikan gitu ya. Enggak, Bu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Buatan Bu. Itu, Bu. Cuman Ini cuman saran, kebetulan Bu. charger laptop baterai laptop saya juga low juga, jadi sebenarnya mau pindah ke laptop, tapi baterainya juga lupa saya charge kemarin. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi di WA. Silakan lanjutkan diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.